Beberapa waktu lalu, 4 bulan lalu tepatnya, aku merakit sebuah PC dan baru sempat buat edit videonya. Dan karena udah lama, jadi udah ada beberapa part tambahan atau upgrade dibandingkan sebelumnya. Disclaimer aja, ini bukan merupakan video tutorial, melainkan video sharing pengalaman rakit PC aja. Kemudian aku juga bisa dibilang awam ya soal perakitan dan pemilihan partnya. Oke, di sini aku pakai Mobo dari Gigabyte A320M. Mobo ini merupakan Mobo Micro ATX dengan soket AM4. Ya, di rakitan ini saya pakai CPU AMD Ryzen 5 2400G yang memiliki 4 core dan 8 thread, serta dibekali eGPU Radeon RX Vega 11. Kenapa pakai AMD? Ya, karena suka aja dan kebetulan ada yang jual paketan Mobo, prosesor, dan CPU coolernya seharga 1,5 second tentunya, dan aku pilih seri G ini tentunya karena ada eGPU-nya ya. Soalnya belum ada niatan untuk beli VGA dalam waktu dekat ini. Waktu itu mikirnya gitu. Untuk SSD di sini saya gunakan yang tipe M.2 NVMe merek Adata dengan kapasitas 256 GB. Oh, cerita dikit. Ini SSD aku belinya offline di awal tahun 2021 kalau gak salah, pas masa sebelum PPKM karena pandemi. Niatnya beli buat upgrade sih penyimpanan laptopku, namun ternyata salah beli karena laptopnya itu cuma support M.2 SATA, bukan NVMe. Aku simpen aja dan gak retur juga, malas keluar rumah dan pikirnya bakal kepake juga. Dan kepakainya malah sekarang. Lama bener ya. Garansinya juga mungkin udah habis. Untuk harga waktu itu sekitar 400 atau 500 ribu, saya lupa, kalau sekarang udah turun pastinya. Untuk RAM aku pakai Hynix DDR4 8GB 2 keping dan speednya 266 MHz ya, dengan harga 150.000 per kepingnya. Ya, harga itu menjadi salah satu penyebab kenapa saya pilih yang 266 MHz ya dibandingkan yang lebih atas. Untuk power supply pakai merek Adata Pylon 550 Bronze. PSU ini pastinya udah dapat sertifikasi 80+ Bronze. Kapasitor Jepang, memiliki beberapa proteksi dan beberapa sertifikasi, dan garansinya juga 5 tahun. Klaimnya seperti itu. Dan ada konektor 8 pin juga, jadi aman lah jika mau pasang VGA card ya. Untuk casing saya memilih casing dari Olympus Gamma C50 yang mana include 4 fan non-RGB tentunya. Fannya sendiri memiliki konektor 3 pin yang nantinya ditancapkan di konektor 4 pin PMW yang ada di Mobo. Untuk 2 konektor male-nya kita sambung ke konektor 3 pin female di fan sisanya. Oke, saatnya merakit. Oh ya, untuk thermal paste-nya dari Deepcool Z3 ya.
Untuk front panel mungkin kelihatan agak susah pasangnya, tapi ikuti aja sesuai petunjuk di logonya. Namun yang paling malesin di sini tuh ya beresin kabelnya. Ini lumayan agak rapi lah. Saatnya dinyalakan dan langsung nyala tanpa kendala. Ini tampilan BIOS dan kemudian jangan lupa install Windows-nya. Di sini aku pakai Windows 11. Saatnya tes game. Game yang dites kali ini cukup dua aja karena cuma ini yang belakangan ini saya mainkan, dan kedua kapasitas SSD-nya kecil jadi gak bisa muat banyak game. Niat awal rakit PC ini memang diperuntukkan untuk kebutuhan ngetik-ngetik, editing video tipis-tipis, belajar low poly modeling di Blender, dan main game WoW tentunya. Namun hasilnya kurang memuaskan buat main game WoW, khususnya di Septimon. Akunya emang kurang research aja, dan emang Septimon emang berat dan bikin gak playable. Dan beberapa hari kemudian akhirnya aku memutuskan untuk beli graphic card atau VGA dengan alasan biar lancar dan cepat render Blendernya. Aku tambah juga storage berupa HDD merek PD Blue dengan kapasitas 4 TB. Ini harddisk sebelumnya aku pakai untuk harddisk eksternal, jadi pakai enclosure gitu dan fungsinya cuma backup data aja. Di sini aku pakai GTX 1660 Ti dengan VRAM 6 GB bekas tentunya, dengan harga 1,8 di marketplace Facebook. Nyari yang TI di harga 1,6 waktu itu agak susah ya. Kebetulan yang jual juga dekat rumah jadi bisa COD langsung. Setelah terpasang jangan lupa untuk disable eGPU-nya di BIOS. Berikutnya aku beli SSD SATA berkapasitas 256 GB. Gak tahu mereknya apa, tapi tulisannya tuh Korea. Bekas tentunya, dengan harga 200.000. Ya lumayan lah, niatnya buat pindahin data game di partisi C. Walau speednya kurang dibandingkan yang SSD NVMe, tapi ya cukup lumayan buat ngosongin partisi C-nya yang udah sempit. Apakah ini bottleneck? Jelas, aku cek di internet emang bottleneck di CPU. Minimal katanya sih pakai CPU 6 core lah. Kalau gitu kenapa gak cari GTX 1000 series aja, harganya pun di bawah si GTX 1660 Ti? Jawabannya ya sebenarnya sempat kepikiran, tapi iya sih, tapi masalahnya katanya udah gak akan dapat lagi update driver dari Nvidia-nya. Jadi aku pilih 16 series aja. Kalau di mendingin emang ya gitu, tapi ya udahlah, udah terakit juga, dan di akhir aku seneng-seneng aja. Kalaupun ada rezeki lebih pasti aku upgrade juga kok. Gitu aja, makasih udah nonton. Nuhun.